Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang rusa tutul yang ada di sebelah kiri saya. Rusa tutul adalah hewan mamalia yang memiliki bahasa Latin axis yang biasa memiliki tinggi badan atau besar 90-120 cm. Mereka adalah pemakan rumput, sayuran, dedaunan, dan juga kayu pohon. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Selebihnya akan dijelaskan hewan-hewan lain yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Hai teman-teman, perkenalkan saya Radea Kafazara dari kelas 10 MP1. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat tentang orangutan. Salah satu hewan yang paling pintar di dunia yang hanya ada di Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia. Orangutan adalah primata besar yang hidup di hutan hujan tropis dan termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya semakin berkurang dan hampir punah. Nama latin dari orangutan ada 3 spesies. Yang pertama adalah orangutan Sumatera yang bernama latin Pongo abelii. Yang kedua adalah orangutan Kalimantan dengan bernama latin Pongo paimeus. Yang ketiga adalah orangutan Tapanuli yang bernama latin Pongo tapanuliensis. Dan yang sedang berada di belakang saya adalah orangutan jenis Sumatera yang berarti Pongo apebelei. Ciri-ciri orangutan yang pertama adalah memiliki bulu panjang berwarna merah kecoklatan. Yang kedua adalah memiliki lengan panjang melebihi dari tubuhnya. Panjang lengannya bisa sampai 2,2 meter, sedangkan tubuhnya hanya 1,5 meter. Nah, jantan dewasa memiliki bantalan pipi yang disebut flensa yang membuat mereka berkomunikasi dan menarik perhatian betina. Berat jantan juga bisa mencapai 90 kg. Nah, kita masuk ke perilaku uniknya. Dibandingkan dengan simpanse dan gorila, orangutan adalah makhluk soliter yang berarti makhluk menyendiri. Anak-anak biasanya tinggal bersama induknya, tetapi setelah dewasa biasanya mereka lebih memilih untuk hidup sendiri. Orangutan selalu membangun sarang yang rumit di atas pohon untuk tempat tidur mereka setiap malam. Nah, mereka bisa tertawa loh. Mereka juga dikenal suka menggelitik satu sama lain. Suara ketawa orangutan adalah seperti ini. Salah guys. Yang benar salah seperti ini. Walaupun begitu, orangutan memiliki umur yang panjang loh. Mereka bisa hidup sampai 50 tahun lebih di alam liar. Dan fun fact yang lebih mengejutkan, mereka termasuk sepupu kita karena kita manusia hampir memiliki DNA 97% yang sama dengan orangutan, menjadikan mereka salah satu kerabat terdekat kita. Guys, perkenalkan, nama aku Andi Natasha Agustin. Aku dari 10 MP1. Hari ini aku mengajak kalian belajar bareng tentang salah satu burung yang sangat cerdas, lucu, dan terkenal dengan bulunya yang indah, yaitu burung kakatua. Pertama-tama kita kenalan dulu ya ke nama ilmiahnya. Burung kakatua termasuk dalam famili Cacatuidae. Dan salah satu jenis yang sering kita temui di Indonesia namanya Cacatua galerita atau kakatua jambul kuning. Burung ini termasuk ordo Psittaciformes, yaitu kelompok burung paruh bengkok, satu kelompok dengan burung nuri dan betet. Nah, kalau dilihat dari dekat, kakatua punya bulu yang warnanya cerah, kebanyakan putih, tapi ada juga yang punya warna kuning dan atau merah muda di bagian jambulnya. Paruhnya kuat dan bengkok, berguna banget buat membuka biji-bijian. Nah, yang terakhir ada fun fact-nya. Tahukah kalian, salah satu hal yang paling menarik dari burung ini adalah kecerdasannya. Mereka bisa belajar menirukan suara manusia, bunyi-bunyian, bahkan kadang bisa membuka kandangnya sendiri. Karena itu, mereka butuh stimulasi mental dan interaksi sosial yang tinggi. Mereka juga hewan yang setia loh. Kalau udah pasang, matanya tajam dan kakinya bercakar 4. Ini disebut kaki zigodatil yang cocok banget buat memanjat dan bertengger di ranting.
Burung kakatua bisa ditemukan di Australia, Papua Nugini, dan di beberapa bagian Indonesia bagian timur, seperti Maluku dan Papua. Mereka hidup di hutan hujan tropis, savana, dan juga dekat pemukiman manusia. Kakatua termasuk hewan omnivora, tapi mereka lebih sering memakan biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan tunas tanaman. Di penangkaran seperti ini, biasanya mereka juga dikasih sayur dan pelet khusus burung. Mereka juga hewan yang setia loh. Kalau udah punya pasangan, mereka akan tetap bersama seumur hidupnya. Burung kakatua bisa hidup sangat lama. Umurnya bisa mencapai 50 tahun, bahkan ada yang tercatat sampai 80 tahun lebih. Salah satu yang paling terkenal adalah Coqui Bennett, burung kakatua yang hidup sampai usia 120 tahun. Ini Coqui Bennett. Coqui Bennett. Saya di Kayu Rebahan. Saat ini saya berada di depan kandang penangkaran singa Afrika. Singa Afrika ataupun dalam bahasa Inggris disebut lion. This is a species from Felisat family and then cat family. Singa ini termasuk dalam kelas mamalia, yaitu melahirkan, beranak, lalu termasuk dalam bangsa karnivora ataupun pemakan daging. Singa ini tersebar di seluruh kutub Afrika. Lalu pada tahun sekitar 1990-an, populasi singa ini menurun hingga sampai mencapai 43%. Lalu biasanya, fun fact-nya, singa betina itu lebih aktif berburu, sedangkan singa betina cenderung lebih malas dalam melakukan aktivitas, dan dia itu ketika mendapatkan mangsa itu tidak mau bekerja keras untuk mengambil mangsanya, namun lebih memilih untuk mangsanya itu datang sendiri. Lalu fun fact yang keduanya itu, kepemimpinan singa itu diambil pada saat singa masih muda, dan singa muda tersebut akan mengambil kepemimpinan singa pada saat singa yang sebelumnya memimpin itu tua. Lalu biasanya, fun fact yang ketiga, singa muda tersebut akan memakan anak singa dari singa raja singa yang sebelumnya. Oke, baik, itu saja representasi saya tentang mengenai singa Afrika. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, aku Asma dari kelas 10 kelas 1. Nah, kali ini aku akan bahas kucing yang bukan cuma jago bermanja-manja, tapi juga jago berenang guys, yaitu kucing mangrove. Nah, kucing mangrove ini punya tubuh yang sedang, panjangnya sekitar 57 sampai 78 cm aja. Ekornya pendek sih, cuman sekitar 20 sampai 30 cm saja. Bulunya coklat, kebuah-buahan dengan belang totol, gelap. Dan bedanya apa sih sama kucing rumahan? Nah, bedanya dia punya kaki berselaput. Jadi dia bisa berenang, nyari ikan atau kepiting di daerah rawa, sungai, dan mangrove. Nah, sedikit fun fact tentang kucing mangrove ini, dia tuh aktif berburu di malam hari atau disebut nocturnal. Dan makanan favoritnya itu adalah ikan, kepiting, dan hewan air kecil. Nah, dia termasuk kucing langka dan ramah punah guys, karena habitatnya rusak. Jadi kita harus melestarikan dan merawatnya dengan baik ya guys. Nah, oke, segitu dulu aja dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku makin semangat menceritakan tentang kucing. Jadi guys, intinya kucing mangrove ini memang berbeda dari kucing biasanya. Dia jago banget nyebur, suka berburu di air, dan punya peran penting menjaga keseimbangan ekosistem mangrove. Sayangnya populasi makin sedikit karena habitatnya rusak. Makanya kita perlu menjaga hutan mangrove supaya si kucing unik ini tetap ada di alam liar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama aku Asyifa. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Hari ini aku mau ngejelasin tentang burung yang besar dan unik, yaitu pelikan timur. Nah, pelikan timur adalah burung air besar yang berbulu putih dengan ujung sayap berwarna hitam. Burung ini memiliki penuh panjang dengan kantong besar berwarna kuning atau orange yang digunakan untuk menangkap ikan.
Nah, panjang tubuhnya tuh sekitar 1,4 hingga 1,8 meter. Dan bentang sayapnya bisa sampai 2,4 sampai 3,6 meter. Ukurannya besar ya, sehingga mudah terlihat di dalam air. Nah, pelikan timur itu hidup di dalam danau, sungai, rawa, dan pesisir pantai. Tersebarnya meliputi di Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga Australia bagian utara. Nah, makanan utamanya yaitu adalah ikan. Bisa ikan apa saja ya guys. Cara mereka berburu adalah dengan menyelamatkan penuh ke air dan menyaring ikan menggunakan kantongnya. Nah, demikian penjelasan singkat tentang pelikan timur. Burung ini bukan hanya sekedar indah dilihat, tapi juga penting bagi ekosistem perairan. Terima kasih. Kita mau lihat.